Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan Presiden Joko Widodo mendapat informasi awal mengenai rekam jejak kandidat para menterinya. Dari 43 nama calon menteri yang diusulkan, beberapa nama diantaranya diberi catatan oleh pimpinan KPK. Pada Minggu malam sebelum pelantikan, Jokowi dan 4 orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menyerahkan hasil penelusuran nama-nama calon menteri. Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan. KPK dalam posisi seperti yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa itu hanya semacam catatan track record dari calon-calon yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada pimpinan KPK. Ini kan tradisi baru yang perlu saya kira diapresiasi kepada Pak Jokowi. Namun demikian tentu tidak ada jaminan 100% juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Itu juga kami tidak pernah menjamin itu. Yang pasti bahwa Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK. Johan Budi membenarkan dari 43 nama calon menteri yang ditelaah, beberapa nama diberi catatan oleh pimpinan KPK. Meski demikian, nama-nama tersebut tidak dijamin tidak akan melakukan korupsi jika akhirnya terpilih menjadi menteri. Johan mengatakan yang dilakukan KPK adalah memberikan rekam jejak terhadap nama-nama yang diserahkan. Selanjutnya keputusan ataupun penentuan ada di tangan Jokowi. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Dilantiknya Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Presiden Republik Indonesia membuat berbagai tokoh bangsa ikut bangga dan memberikan selamat. Lalu apa saja harapan untuk pemerintahan Jokowi JK ke depan? Berikut liputannya. Ucapan selamat dan harapan dari pemerintahan Jokowi JK ke depan terus mengalir dari berbagai tokoh bangsa, baik tokoh nasional maupun luar negeri. Beberapa tokoh yang menyampaikan harapannya yakni Ganjar Pranowo yang mengingatkan pemerintah baru bahwa saat ini waktunya bekerja dan mengingatkan para menteri untuk cekatan karena Jokowi JK suka bekerja cepat. Ini saatnya bekerja gitu ya, saatnya bekerja, saatnya mewujudkan. Kalau saya bersama Mbak Risma, itu kan Anda bisa lihat stagingnya ya. Ya, saya yakin nanti Pak Jokowi JK akan lari ke kesejahteraan masyarakat. Harapannya Bu? Ya, harapannya masyarakat seluruh Indonesia lebih sejahtera, tentunya khususnya Surabaya. Sedangkan Syahrani Mataya, anggota DPR RI fraksi Gerindra, mengucapkan selamat. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa koalisi Merah Putih akan mendukung pemerintahan baru jika benar-benar menjalankan amanah dengan baik. Jika tidak, maka KMP selaku controlling akan mengingatkan ataupun menegur keras. Ya, kita harapkan Indonesia akan lebih maju lagi dengan kebersamaan ya. Dan kita harapkan juga Pak Jokowi dan Pak Kala ini bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kami dari Partai Gerindra mendukung sepenuhnya semuanya. Tapi kalau tidak mendukung rakyat, kita akan kritisi gitu. Ucapan dan apresiasi juga diutarakan oleh Duta Besar Palestina Farid Mahdawi yang berharap pemerintahan baru ini akan lebih kuat, lebih demokratif dan lebih bagus dalam segala aspek di pemerintahan baru ini. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Politisi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mencatat saat ini pengawalan terhadap parlemen akan semakin kuat dan akan menjadi sebuah demokrasi yang baik ke depannya. Oleh karena itu, pasca pelantikan dan pesta rakyat yang sudah dilaksanakan, Jokowi disarankan agar segera menjalankan program kampanye dahulu. Selamat siang,
Partai Amanat Nasional atau PAN yang masih dalam koalisi merah putih ini akan berada di garda terdepan untuk mendukung program yang pro rakyat. PAN melihat hal itu untuk kepentingan rakyat, namun jika pemerintahan Jokowi mengkhianati rakyat, maka PAN lah yang akan mengkritisi lebih awal. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto, tetap punya sikap dan komitmen terhadap program-program rakyatnya. Menurutnya, PAN akan selalu berprasangka baik terhadap semua program-program yang ditawarkan oleh Jokowi. Nah, oleh karena itu menurut saya, tidak ada alasan pihak manapun, termasuk pihak PDIP dan kawan-kawan maupun pemerintahan Jokowi dan JK, itu curiga bahkan galau dengan parlemen yang lebih kuat, yang lebih mayoritas daripada yang tidak mendukung pemerintah. Karena bagi fraksi PAN, itu kami tidak akan tabu mengatakan oke, mendukung program pemerintah kalau itu pro rakyat. Tapi juga kami tidak akan tabu mengatakan tidak kalau dia tidak pro rakyat. Jadi bagi PAN sebenarnya bukan oposisi, kita juga di atas penyimbang lah, Bang Didi ya. Ya kan? Jadi Menurutnya yang terjadi saat ini di pemerintahan Jokowi JK sangat berbeda pada pemerintahan sebelumnya. Dan itu justru menjadi ujian bagi presiden dan wakil presiden terpilih ini untuk bersama-sama saling mendukung demi kesejahteraan rakyat. Edi Musoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetap bersama kami, berita dan analisa segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, meskipun suhu politik sudah mulai sejuk pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, namun masih banyak yang mengkerdilkan kinerja pemerintahan Jokowi JK ini. Sebagai partai penyeimbang, Partai Demokrat meyakini ke depan jika memang program yang dijalankan oleh Presiden Jokowi akan mengena ke masyarakat, maka kinerja pemerintahan dan parlemen akan terjalin hubungan yang sehat dan dinamis. Politisi Partai Demokrat Didi Rawadi mengatakan bahwa Partai Demokrat secara tegas akan ikut menjadi bagian sebagai pendukung dari program pro rakyat tersebut itu. Jika berbicara program yang pro rakyat, tentunya yang akan mengena salah satu programnya soal isu atau wacana kenaikan bahan bakar minyak. Menurutnya isu kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah baru, Jokowi JK justru akan menyengsarakan rakyat. Politisi Partai Demokrat tersebut mencontohkan pada 2 tahun lalu di pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM dan ada solusi yang menarik tanpa harus menaikkan harga BBM. Ini ada janji soal BBM ini ya. BBM ini siogianya jangan sampai ke depan kebijakan menyangkut BBM ini mempersulit rakyat, menyengsarakan rakyat. Dan 2 tahun yang lalu juga kami dengar dari sahabat-sahabat kami dari Mas Ahmad Basara dan kawan-kawan ada suatu solusi yang menarik ini tanpa harus menaikkan BBM, tapi ada solusi melalui buku putih kalau salah. Jadi kami akan dukung itu sebenarnya kalau solusi itu dilakukan ya. BBM tidak perlu dinaikkan, tapi ada pengelolaan cara-cara yang baik. Kita menunggu ini. Sementara itu, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah berpandangan lain. Nantinya akan ada pekerjaan rumah yang kompleks bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Menurutnya untuk menjalankan program-program politiknya kepada rakyat saat seperti yang pernah dikatakan pada kampanye lalu, maka Jokowi dan Yusuf Kala harus dapat berbagi tugas dengan baik. Ahmad Basarah mengatakan pemerintah baru ini memiliki wakil presiden yang sudah teruji sebelumnya, yaitu Yusuf Kala yang memiliki sosok berpengalaman dalam hal yang bersifat fundamental. Oleh karenanya, JK dinilai mampu untuk menyelesaikan konflik politik di parlemen, di mana tujuannya untuk mencairkan hubungan sehingga parlemen bisa memberikan dukungan politik. Konflik-konflik yang sifatnya sangat fundamental, perbedaan suku, agama, rasialisme, antar golongan, bahkan perbedaan antara negara mau merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia atau tetap bergabung dalam NKRI seperti kasus Aceh saja bisa beliau selesaikan
Masa sih konflik-konflik politik yang terjadi di parlemen Pak JK tidak bisa menyelesaikannya? Menurut hemat saya, Pak JK sangat punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik politik dalam tanda kutip. Pemerintahan Jokowi JK ini masih memiliki pekerjaan yang ditunggu rakyat, yaitu diantaranya mengumumkan kabinetnya. Kendati demikian, kata Ahmad Basyarah bahwa saat ini memang masih dalam tahap konsultasi dengan lembaga PPATK dan KPK terkait calon nama-nama menteri. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Setelah resmi menjadi presiden, Jokowi JK dituntut untuk segera bekerja, mengambil sikap menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan mengurangi subsidi BBM. Hal ini tentu saja keputusan yang berat. Untuk itu, Wali Kota Surabaya memberikan solusinya berikut ini. Jokowi JK memang harus bertindak cepat untuk segera memulihkan ekonomi Indonesia. Banyak masukan dari pakar ekonom maupun pengusaha bahwa subsidi BBM lah yang membuat pembengkakan APBN negara. Untuk menormalkan kembali APBN tersebut, perlu adanya kebijakan pemerintah memangkas subsidi BBM. Tugas ini sudah semestinya dilakukan pada awal pemerintahan baru. Jika tidak dilakukan, maka akan mengancam ekonomi Indonesia. Mengingat banyaknya hutang Indonesia untuk menalangi berbagai macam kebutuhan negara, jalan memangkas subsidi BBM ini bisa menghemat APBN dan anggaran APBN bisa dialokasikan ke sektor lain untuk penghematan anggaran. Kekhawatiran kebijakan ini tentu sangatlah sulit, mengingat jika BBM naik, selalu diikuti kenaikan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat yang lain. Melihat hal ini, Tri Risma hari ini memberikan solusi yang pernah dilakukannya selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, bahwa sebenarnya kenaikan bahan pokok saat BBM naik bisa diantisipasi dengan operasi dadakan ke pasar-pasar secara serempak. Hal ini dinilai efektif dan bisa membuat harga stabil kembali. Berkat rutinitas yang dilakukan Risma ini, Surabaya dikenal memiliki inflasi yang rendah. Saat isu BBM itu naik, kemudian harga naik, saya lakukan operasi pasar, langsung turun dia. Jadi saya buat pasar-pasar bayangan gitu, saya perbanyak itu langsung turun. Makanya relatif inflasi di Surabaya kan terendah di antara kota besar-besar di Indonesia. Dan juga nomor di Jawa Timur itu nomor 4 terbawah kan. Risma juga optimis, apapun keputusan Jokowi memangkas subsidi BBM, ia juga mampu meredam harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam. Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir mengenai wacana yang akan dilakukan pemerintah dalam pemangkasan subsidi BBM. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan narkotika. Tujuannya adalah untuk melakukan kerjasama dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Anang Iskandar melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertemuan itu guna membahas kerjasama antara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Anang mengatakan kerjasama yang akan dijalin tersebut dilakukan dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penanganan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Kita perlu kerjasama dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, dalam rangka untuk membangun bangsa ini agar ke depan tidak terkontaminasi masalah narkoba. Itulah. Anang mengatakan BNN memerlukan dukungan KPK untuk mengatasi masalah tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Sasarannya penegak hukum narkotika yang nakal akan diawasi oleh KPK. Langkah ini dilakukan agar benar-benar tujuan Indonesia bebas narkoba 2015 dapat terlaksana. Menurut Anang, langkah menuju Indonesia bebas narkoba akan tercapai bila setiap instansi dan elemen masyarakat bahu-membahu dalam memerangi narkotika. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, berita dan analisa segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
Pemirsa, PT Pelindo II Persero mencari dana tambahan membangun pelabuhan New Priok. Rencananya perusahaan milik pemerintah ini akan menggandeng perusahaan asal Eropa. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joslino, pihaknya akan melakukan roadshow ke Eropa guna menawarkan obligasi global yang diterbitkannya. Pelindo baru akan menerbitkan obligasi tersebut pada April 2015 mendatang. Adapun nilai atau jumlah obligasi yang bakal diterbitkan masih sedang dihitung. Selain itu, alumni ITB ini menambahkan perusahaan plat merah yang dipimpinnya juga sedang mencari pinjaman utang valuta asing. Dana dari kedua sumber tersebut, kata pria 61 tahun ini, bakal digunakan membangun 10 pelabuhan baru di Indonesia. Pria asal Rote, Nusa Tenggara Timur ini memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar 6-7 miliar dolar Amerika Serikat. PT Pelindo II Persero kini tengah mengerjakan pembangunan pelabuhan New Priok yang investasinya diperkirakan 2,5 miliar dolar. Pelindo sudah mengantongi pinjaman dana sebesar 1,2 miliar dolar dari perbankan. Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar workshop perpajakan dengan tajuk Manajemen Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki ratusan aset hampir di seluruh wilayah tanah air, sudah menjadi keharusan bagi Muhammadiyah untuk memiliki manajemen keuangan yang mapan. Untuk itu, persyarikatan memiliki sebuah lembaga yang bertugas membina dan mengawasi keuangan persyarikatan, yakni Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan atau LPPK. Dalam proses kerjanya, LPPK sebagai badan pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan sejumlah pelatihan dan workshop bagi amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Dengan tujuan terciptanya tertib administrasi keuangan bagi seluruh persyarikatan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, serta mengikuti standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Kali ini dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban pajak bagi amal usaha Muhammadiyah, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar workshop perpajakan dengan tajuk Manajemen Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Kegiatan ini digelar di Auditorium Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Barijus Salam Adi menyampaikan bahwa workshop ini digelar untuk memberikan pemahaman bagi amal usaha persyarikatan tentang apa itu pajak, serta bagaimana kiat-kiat dalam memanage pajak. Workshop perpajakan ini kami lakukan karena setelah beberapa kali kita melakukan verifikasi terhadap amal usaha Muhammadiyah baik di perguruan tinggi maupun di rumah sakit, belum semua memahami tentang pajak, tentang kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah. Pajak ini kan merupakan sumbangan rakyat kepada kas negara untuk tujuan pembangunan, dan tidak akan kita menerima manfaat apa kecuali secara umum fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Barijus Salam juga menambahkan bahwa kegiatan workshop ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya digelar bersama sejumlah amal usaha dari berbagai daerah di tanah air. Untuk itu diharapkan dengan adanya workshop ini, Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai sebuah pedoman sendiri dalam mengatur perpajakan persyarikatan yang dapat dipahami serta diikuti seluruh amal usaha. Iksan Marsha, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Sebagai usaha mewujudkan visi dan misi dalam memajukan persyarikatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyumbangkan 1 unit mobil kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Bengkulu memberikan bantuan 1 unit kendaraan roda 4 kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bantuan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengoptimalkan program kerja majelis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan aset-aset persyarikatan di seluruh tanah air. Penyerahan bantuan ini diberikan secara simbolis di sela-sela kegiatan workshop perpajakan yang digelar Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Muhammadiyah yang bertempat di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Rektor Universitas Bengkulu Haji Ahmad Dasan menyampaikan bahwa pemberian sumbangan ini adalah sebagai wujud nyata dari visi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah. Salah satunya adalah melalui menunjang optimalisasi program Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Bengkulu memiliki visi besar bersama persyarikatan. Karena kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang sekarang menurut kacamata PP bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu termasuk 10 besar universitas yang terbaik di lingkungan Muhammadiyah. Demikian juga pada tingkat pimpinan pusat, kita tahu persis bahwa ada salah satu majelis yang dia punya potensi untuk menangani kekayaan Muhammadiyah, kekayaan persyarikatan, bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh persyarikatan ini adalah di bawah naungan Majelis Wakaf. Tetapi kita tahu bahwa ternyata Majelis Wakaf ini tidak memiliki dana, tidak memiliki kendaraan yang bisa memacu pemanfaatan tanah-tanah ini secara baik. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Persyarikatan Muhammadiyah Haji Irsyadul Halim mengapresiasi bantuan yang diberikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk menunjang optimalisasi program kerja Majelis Persyarikatan Muhammadiyah ini. Kami dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami senang dan gembira sekali dihibahkan sebuah mobil oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tadi sudah diserahkan secara simbolis oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dasan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Dan ini suatu surprise juga bagi Muhammadiyah. Nah, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan ini kami tidak punya sumber dana yang tetap. Jadi, kalau tidak dibantu oleh amal-amal usaha Muhammadiyah, itu semua program yang sudah disepakati oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu tidak mungkin berjalan. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Persyarikatan Muhammadiyah ini juga menyampaikan harapannya kepada seluruh amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh tanah air agar dapat ikut bersinergi dalam membangun cita-cita persyarikatan bersama Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Iksan Marsa Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia akan menggelar peringatan nasional Tahun Baru 1436 Hijriah. Acara tersebut akan diisi para ulama ternama seperti Didi Syamsuddin dan Yusuf Mansur. Peringatan 1 Muharram yang pertama kali digelar secara akbar ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 26 Oktober 2014 mulai pukul 8 pagi. Acara besar ini akan menjadi syiar agama dan menggugah persatuan umat Islam. Dalam acara tablik akbar tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengundang lembaga Islam lainnya seperti Persatuan Umat Islam dan program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran. Untuk menghadiri tablik akbar tersebut dihimbau untuk mengenakan pakaian putih untuk simbol kesucian umat Islam. Kepada seluruh elemen umat Islam di ibu kota dan sekitarnya, untuk berbondong-bondong, beramai-ramai hadir di Gelora Bung Karno dalam rangka mensyiarkan peringatan nasional Tahun Baru Hijriah 1436 pada hari Ahad 26 Oktober mulai jam 7.30 pagi di Gelora Bung Karno, Senayan. Kita himbau seluruhnya ya, dan diminta untuk berbusana putih. Acara tersebut diisi oleh para ulama ternama seperti Din Syamsuddin dan Yusuf Mansur. Dan akan dimeriahkan juga oleh penyanyi ternama The Massive dan Wali Band yang akan menampilkan lagu-lagu religinya. Dari acara ini diharapkan umat Islam menyadari kekuatan dalam memperingati Tahun Baru Hijriah. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Tak hanya menggelar tablik akbar, Majelis Ulama Indonesia juga akan launching televisi MUI serta pencanangan Gerakan Nasional Anti Narkoba pada peringatan Tahun Baru Hijriah.
Dalam acara Tablik Akbar peringatan Tahun Baru Hijriah, MUI juga menggelar launching televisi MUI. Televisi MUI atau TV MUI dibuat agar memudahkan masyarakat dalam menerima informasi keagamaan dan menerima fatwa-fatwa MUI di dalamnya. Stasiun televisi MUI termasuk televisi dakwah dan mengudara di streaming satelit. Tak hanya itu, dalam peringatan Tahun Baru Hijriah, MUI juga akan mencanangkan Gerakan Nasional Anti Narkoba atau ANAR, yang berarti manusia harus ganas terhadap narkoba. Persis pada 1 Muharram 1436 Hijriah, yaitu hari Sabtu 25 Oktober 2014, MUI akan meluncurkan stasiun televisi yang diberi nama TV MUI lewat jalur streaming satelit. Adanya televisi MUI dan juga Gerakan Nasional Anti Narkoba, Din Samsudin berharap dapat menjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat dan menjadi pemersatu umat Islam, juga menghimbau agar umat Islam mengingat api neraka. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.